Kayaknya belum di ini ya, belum di follow ya. Udah dong. Pasti nggak mau ini. Ini juga Instagramnya juga kena ini, kena ini. Sama. Jadi nggak bisa ngeliat komen. Lihat enggak? Iya. Serius? Berarti gak kasih komentar ini? Ada tapi lihat sini. Walah. Halo semuanya. Selamat datang di acara Rabu Gaulnya Visit Lumajang. Oke. Kita ini dulu ya. Oke, untuk malam ini kita temanya sungguh luar biasa. Jadi tema kita cinta ala remaja di dalam dunia pergaulan anak muda zaman now. Nah, menurut kalian nih, cinta itu seperti apa? Cinta kemana aja? Cinta ke pasangan, atau cinta ke keluarga, atau cinta dengan diri sendiri mungkin? Nanti tanya-tanya sama narasumber kita ya. Oke, kita ntar tunggu narasumber kita masuk dulu. Boleh nih teman-teman yang ada di sini, siapa aja nih? Ada halo Kak Rosel, Ari Awati, Nazila Yuninda, halo Kak BRX Fajar, halo semuanya, halo. Perkenalkan, nama aku Nancy, aku host untuk malam ini. Jadi ya kalian bisa tanya-tanya nanti ke kita berdua. Nanti aku ada temennya juga. Kita tunggu, oke? Sabar sebentar. Oke, coba kita cek Kak Jano. Oke. Halo. Selamat malam, Bosku. Gimana? Halo Kak Jano, selamat malam. Selamat malam juga. Gimana kabarnya, Mbak? Sehat? Alhamdulillah, baik. Oke, siap. Oke, Kak, kita udah siap belum dengan diskusi kita soal cinta-cinta anak remaja nih? Yang pasti dong. Lagi-lagi cinta. Kenapa sih cinta selalu berulah? Oke. Oh ya, Kak Jano bisa kenalin diri Kak Jano nggak? Siapa nih Kak Jano nih? Kak Jano ya, kenalin. Nama panjang Jano Awang Olano, biasa dipanggil Jano. Kalau di sekolah dia tuh, kalau dulu di SMK sih biasa dipanggil Omes, kotak mesum. Udah gitu doang. Iya sih, status jomblo masih yang kok. Tenang, apa yang promosi di sini? Nggak apa kan? Apa. Oke, teman-teman nih yang cari cowok. Oh, bentar. Kak Jano punya usaha kan? Seingat aku Kak Jano punya usaha. Iya, punya sih. Kecil-kecilan, usaha kecil-kecilan. Yang penting Usahanya budget apa? dulu ya. Usahanya apa nih Kak kalau boleh tahu? Usaha sekarang angkringan klosoan. Sekarang di Emong Gembar. Jadi di situ itu sebenarnya cuma sekedar angkringan sih. Nongkrongnya teman-teman, karena target pasaranku itu teman-teman sepeda. Jadi mereka anak sepeda ya nongkrongnya di sana gitu. Ada Skupian Kui, ada KHG Komunitas Hariku Calit, ada NMAX Lumajang. Nah di situ sih teman-teman jadi nongkrongnya di situ. Kalau Mbak nanti pengen suami jodoh yang nanti kalau hubungin gue aja, nggak apa, aman. Gue malu loh.
Nih teman-teman kalau yang lagi nyari nyari cowok keren, ganteng, punya usaha, bisa follow langsung IG-nya ini Januari ya. Ya kalau yang nyari cantik, gemoy, putih, bening, cari Bastar lagi kan. Kita kenapa selalu jadi saling promosi Instagram masing-masing ya? Mohon maaf nih Bapak nih. Oke, Kak Bisa Janu, deh aku carikan cutri ganteng. aku mau nanyain sesuatu nih. Kak Janu nih kan salah satu cowok hits Lumajang itu hits. Salah satu cowok hits yang ada di Lumajang nih. Eh, dan sekarang itu lagi apa istilahnya? Cewek-cewek tuh lagi suka nih sama Kak Janu nih. Terus Kak Janu nanggepin cewek-cewek ini kayak gimana nih? Kalau nganggepin cewek-cewek sih sebenarnya tergantung ya. Kalau di Indonesia sendiri, ini bahas apa ya? Bahas gua dulu atau negara dulu nih? eh Terserah Kak Janu deh, terserah Kak Janu deh. Kalau ada cewek yang datang ke diriku ya berharap karena pernah dikecewain mbak ya berkali-kali mungkin ya bukan sekali orang mantanku 7 kok. Jadi di situ aku nggak masih belum menemuin jodohku yang seperti apa gitu. Tapi ada sih Iya. kayak selera cewek yang cantik, yang begini itu udah ada. Cuman kalau mereka datang di kehadiranku yang masih hidup untuk mencari ketenangan, aku nggak bukan ini sih, bukan menolak, tapi masih menghindar. Kenapa masih menghindar? Kalau kita udah, kalau kita belum sehat dalam artian masih sakit, kenapa harus menyehatkan orang lain gitu? Jadi ya udah dari sekarang itu masih memperbaiki diri, kualitas diri, memperkembangkan aset, wis kayak gitu-gitu Wis lah. aset. Iya sih Kak, iya bener 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 banget. Jadi itu kayak eh, bukan apa ya istilahnya memanusiakan seorang manusia juga sih. Jadi nggak sebagai Iya, pelarian. bener. Ya itu sih, Duh. soalnya kan cewek juga ini sih mbak. Kalau aku ngomongin cewek ya, cewek itu juga manusia, sama-sama punya hati. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Lagi-lagi sekarang, kalau gue di circle gue, di pertemanan gue, kalau pas lagi ngobrol gitu, kenapa mereka Mm-mm. lagi-lagi jelekin cewek? Apalagi mereka yang jadi pemimpin bicara, dia tuh lagi-lagi jelekin cewek, seolah-olah dia yang bener, cowok selalu benar gitu. Gue bukan belain cewek, gitu. Sama-sama cowok, tapi mereka punya hati bro gitu. Gue yang Iya, sekarang iya. gak pacaran, gue pengen temenan sama mereka gitu kan. Wih, Kak Janu ini idaman perempuan banget ya berarti ya. Kalau misalnya aku seumuran sama Kak Janu, mungkin aku udah klepek-klepek sama Kak Janu lah. Sayangnya, Bisa. tua dari Tunggu ya. kandang. Kalau targetku sih tunggu punya 10 aset, ntar kita nikah bareng ya. 10 aset. 10 Oh aset. ya, eh aku mau nanya lagi nih Kak Janu. Kak Janu tuh pernah nggak sih bucin sama cewek? Bucin. Sebelum itu bisa dong dijelasin bucin. Budak cinta ya kan? Budak cinta. Iya. Lagi-lagi budak cinta yang dibahas. Kenapa sih Mm-mm. cinta datang lagi ke aku gitu loh? Kenapa sih nggak apa sih haters gak yang datang ke gue gitu? Malah Gimana? aku tambah cinta banget loh. Kalau kata orang dulu sih, kalau lu sayang itu kata orang-orang sekarang gitu kan. Kata Iya, orang iya. dulu. Jadi jangan terlalu lah gitu. Apalagi yang sampai sekarang orang-orang kalau divisi bucin budak cinta seorang yang mempunyai ini ya sama-sama mempunyai rasa kasih, rasa sayang, rasa Mm. cinta, rasa apa lagi? Rasa strawberry, rasa coklat. Rasa stroberi, rasa coklat. Nah dia dipertemukan di suatu tempat, akhirnya dia berjatuh cintalah gitu. Apalagi kalau Mm. sekarang
kita nggak bahas soal ini sih. Kalau kalau ngomong di suatu tempat, oke lah di suatu tempatnya. Tapi kalau sekarang dia malah nyarinya di aplikasi dong, Mbak. Iya, carinya di Di aplikasi. aplikasi. Padahal Tapi dia sampai sedikit sebutin itu, waktu. padahal masih belum ketemu. Mm-mm. Itu yang perlu Itu dipersoalkan oleh pemuda-pemuda aneh sekarang ya. banget, maksudnya kayak aneh banget sih. Kita di satu tempat tuh kan banyak cowok-cowok, kenapa nggak kenalan langsung? Kenapa sih harus lewat sosial media kayak gitu kan? Khusus media. Kalau kan Sosial media. temanku sih, karena teman itu mereka kurang maco dia kalau nggak ketemu sama cewek langsung gitu. Beraninya cuma di ini. Sekali ketemu kayak tisu gitu. Lembut. Gak ada omongnya. Iya sih bener-bener bener. Ya, aku juga pernah sih mengalami seperti itu sih Kak Jani. Maksudnya kayak mereka tuh cuma kayak berani jago kandang doang tuh loh. Kayak jago kandang aja, nggak yang. Jadi tuh pas di chat, pas kita chattingan itu kayak manis, sweet, tapi pas ketemu tuh kayak dingin, cuek, apaan sih? Tahu kan, paham kan? Jadi pas di chat kayak gitu kan, di chat cowok-cowok ini kalau di chat tuh kayak manis, terus kayak penyayang banget, tapi pas ketemu tuh kayak diem, dingin banget perilakunya. Itu kenapa sih Kak? Biasanya tuh cowok-cowok kayak gitu tuh Kak. Sebenarnya mental mereka belum kuat ya. Apalagi kalau zaman sekarang itu emang karena 4.0 yang bina keberadaan para milenial, mereka harus disandingkan dengan gadget gitu. Teknologi yang super canggih katanya. Emang iya. Nah di situ teman-teman udah pada main gadget nih. Kayak serasa sampai aku pun ngerasa pacarku ini HP gitu. Ngobrol di chat, VC sampai tidur. Kalau orang bilang VCS, video call semalam. Wes. Jangan netting, jangan traveling. Sleep call. Video call Sleep semalam. Jadi call. sampai kesirap gitu, sampai tertidur, terlelap mereka. Jadi seolah-olah pacarku itu HP. Bukan dia. Tapi kan itu biasanya terjadi di anak-anak LDR kan, maksudnya di apa ya? Orang-orang yang punya punya apa sih punya hubungan jarak jauh biasanya emang kan seperti itu kan. Hmm. Kalau kayak gitu kan sih wajar ya karena memang jauh virtual lah istilahnya virtual pacaran LDR. virtual. Kalau Tapi kayak aku gitu pernah kan sih. masih tapi kalau misalnya kayak deket terus masih telepon-teleponan itu kayak apa sih? Ya enggak sih? Ya enggak sih? Iya, iya, iya. Deket terus sleep call. Kenapa sih nggak sekalian nikah aja sekalian daripada sleep call? Sleep call ternyata pas si cewek tidur, si cowoknya sleep call cewek lain. Tapi enggak sih, enggak juga. Ada tipe teman gue yang pemalu, tapi dia berharap pengen pacaran. Gitu. Terus yang kedua, ada mereka yang pemberani banget, sampai mereka nekat ketemu dia langsung nembak dia. Gitu. Jadi ada dua tipikal teman gue gitu. Jadi yang pertama dia pemalu banget, jadi nembaknya dia melalui sosmed. Yang kedua, ada teman gue tipikalnya dia tuh pemberani banget. Saking nekatnya, di pacaran langsung nemuin dia. Nah, setelah itu, itu ada yang komen bahas LDR dong. Oke, ntar lagi kita bahas. Oke, Nah, setelah itu mereka tuh yang pemalu ini bilang gini, aku juga punya teman kan. Dia bilang gini, no. Oh, narap itu ayu, no. Terus aku panas-panasin. Oh, nak tembak saya. Gasak. Soalnya dia kan ini sih mungkin karena baru pertama kali kenal dengan cinta gitu. Oh, gitu. Jadi dia itu nggak terhitung orang no life gitu, no life itu orang yang nggak punya sosial gitu. Dalam artian dia masih belum bisa bicara di depan umum, belum bisa ngobrol bareng temen, tapi dia biasanya di sosmed. Banyak sih zaman sekarang. Nah setelah itu dia tuh ngechat teman-temannya, Hai, kamu siapa, dari mana? Status sekarang apa sih? Itu lagi-lagi sekarang statusnya apa? Aku aja kalau lagi setiap ada acara mbak ya, pas lagi jadi pembicara, itu mesti dia tanya apa?
Statusnya apa mas sekarang mas? Status pengangguran. Loh, bukan yang itu mas, bukan yang itu. Yang gimana? Yang gimana? Oh jomblo mbak jomblo. Tapi mantannya ada 7 kok. Loh, kok sampai 7? Berarti masnya ini ya nggak setia orangnya ya? Oh nggak gitu juga sih. Masih belum bisa memantaskan diri. Nah terus si dia ini akhirnya tipikal orang si pemalu ini ngechat gitu. Lama-kelamaan di tengah perbasa-basian dia mulai berani. Kamu sekarang lagi jomblo ya? Iya, ya udah gitu sekarang anu ya gitu. Setelah itu dia nembaknya di HP. Mau nggak jadi pacarku? Wis, mau jadi pendamping hidup. Kenapa ngapain kagak nikah aja gitu loh, bro. Setelah itu tipikal orang yang pemalu, akhirnya dia lewat sosmed. Yang kedua, ada tipikal orang yang ini pemberani banget. Sampai-sampai dia karena mungkin kenalnya dari teman ke teman ya, teman ke teman. Semisal Samian punya teman dan karena temennya Mian cantik, semisal kayak Fibri, wis. Aku suka Fibri banget itu. Aku hubungi Mian, mbak, Fibri itu tipe sih apa sih mbak? Mbak Fibri itu yang kayak gimana sih mbak? Ini seleranya makannya itu makan favoritnya apa sih? Ntar aku ajak makan. Akhirnya disitulah mbak minta WA-nya dong. Dikasih WA. Fib, aku temennya mbak Fan sih. Boleh nggak sih kita ketemuan? Oh ya udah ayo. Akhirnya dia ketemuan di kolam veteran. Makan warung bebas 10 ribuan. Weh. Enggak mbak, hanya ngarang halu mbak. Barusan dari Halu Cafe kan, jadi halu. Nah setelah itu ngobrol sama si Fibri. Fib, aku udah lama loh punya rasa sama dirimu. Serius. Tapi aku masuk kuliah no. Kayaknya nggak bisa. Tapi kiranya 2 bulan lagi aku udah skripsi udah ini nih. Udah selesai kuliahku. Udah ayo. Nah, di situ. Jadi ada yang tipikal orang berani, ada yang dia nggak berani, ada yang pemalu. Di situ akhirnya mereka. Tapi lucu sih tipe-tipe apa maksudnya bukan apa ya kayak nembak di lewat WA. Tapi kalau zaman-zamanku dulu nembak itu pakai surat, nggak pakai ini, pakai surat. Terus kita lempar-lemparan. Gimana konsepnya itu? Terus habis itu udah lempar-lemparan nih, kasih surat kayak gitu kan, surat cinta gitu kan, surat cinta. Terus dikasih kayak, tahu nggak sih bunga bugenvil? Bunga bugenvil, dikasih bunga bugenvil aku waktu itu waktu SD. Bayangin. Sekalian bunga Kamboja aja, disuapin ke lidahnya gitu. Dikasih bunga bugenvil surat gitu loh. Ya, iya sweet banget. Pada zaman itu sweet banget karena kan ya mereka tuh istilahnya sama-sama pemalu tapi mereka punya ada sweet sendiri loh daripada nembak di sekedar WhatsApp. Kenapa nggak ketemu langsung? Tatap muka, tatap mata gitu kan kayak feel-nya dapet nggak? Ya nggak sih? Iya. Tapi maksudnya nembaknya itu di tempat agak rame lah. Kalau di tempat yang tertutup ya serem gitu ya. Nembaknya di tempat yang tertutup gitu ya. Ini malah kemana-mana. Tapi kalau menurut Semen sekarang itu ini nggak sih? Teman-teman itu pada nyari keramaian atau yang sepi-sepi? Kalau zaman kita. Kalau aku senangnya tempat ramai sih, karena nggak suka tempat tertutup. Kalau tempat tertutup nanti menimbulkan dosa yang lebih besar. Dosa yang besar. Lagi-lagi kita dosa. Hal yang tidak diinginkan, lebih tepatnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Pacaran di dalam Tuhan. Saking semangatnya, sorry. Jadi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh, kayak lain-lain kayak gitu tuh. Takutnya ada yang komen itu. Saya Victor. Tutorial PDKT Pak. Oke, terakhir kita bahas. Halo, tutorial PDKT. Jadi ada bahas tentang LDR, terus ada tutorial PDKT ya. PDKT. Oke. Kalau PDKT ala Kak Jano gimana nih? PDKT ala Kak Jano.
dulu sempet sih pacaran sama anak Malang. Nah, di situ Mm-mm. emang bener ada kepuasan kalau pas lagi dia online itu. Nemuin kepuasan cuma di online. Pas ada embel-embel online di WA itu. Online, apalagi di IG-nya ada tombol hijau gitu. Cetit. Iya. Dia sedang aktif, Bro. Ya udah VC-an gitu. Dia bilang, kalau sekedar VC-an pakai WA kayaknya nggak bagus deh. Agak burik kapasitasnya itu, kualitas gambarnya. Gimana kalau pakai IG aja, wes. Akhirnya VC-nya pakai IG. Di situ udah seneng banget kalau pas kita LDR. Terus. Akhirnya, akhirnya cuman aku nemuin pas lagi LDR itu sih. Ngerasa senang pas lagi dia online. Kalau pas lagi dia off, udah amburadul itu. Kayak ngerasa gimana ya? Ya, off lagi gitu. Gak adil lagi deh gitu. Udah, kalau apa eh kalau Gajah itu pas deketin cewek tuh sukanya yang model malu-malu gitu atau yang wut gitu. Wais, enggak sih. Kalau aku lebih ini. Kalau jujur ya, kalau jujur. Aku nyari cewek yang tipikal orangnya itu lebih ke arah apa ya? Kayak manja gitu. Gemes. Terus dia bening, putih, matanya sipit, hidungnya mancung, mulutnya tipis. Udah, itu selera aku. Kalau Aku kalau nggak dari tahu deh kalau itu dari siapa. segi finansial itu lebih ke arah dia kaya, soleha, gitu kan ya. Karena bagian dari imanmu itu hartaku. Ya gitu gitulah. Itu sih kalau selera aku gitu. Oh, berarti aku nggak masuk nih ya kak ya untuk Iya masuk jadi lah, tipe. masuk. Soleha kan? Iya. Kalau finansial nanti ntar kita bangun bareng-bareng. Nanti kita bangun usaha bareng-bareng ya kak ya. Terus nih, Kak Jano, tadi kita terus ada lagi nih tadi pertanyaan soal LDR. Kak Jano pernah LDR kan berarti? Pernah sama anak Malang. Berapa lama itu? Itu nggak lama sih, nggak sampai 1 tahun, hanya sekitar 6 bulanan lah sama anak Malang itu. Karena ini ya, karena jarak yang memisahkan gitu ya. Ketemunya cuman pas lagi sama-sama free, apalagi dulu pas SMK. Di masa-masa SMK gue pacaran sama luar kota gitu. Kayak gimana gitu. Akhirnya setelah sama-sama SMK pelajar, dan juga aku yang di Lumajang, dia yang di Malang, agak susah ketemunya, perpisahan lah yang datang. Yang ada Oh, aku jadi sedih. kayak ini ya, apa ya? Karena susah ketemu. Oh ya Kak, kalau boleh tahu, Kakak pernah tahu ini nggak sih yang bahasa cinta itu, bahasa kasih, bahasa cinta. Tahu nggak sih? Bahasa cinta. Tahu nggak? Yang jadi tuh kita manusia itu punya jadi tuh punya sekitar lima, sebenarnya ada lima bahasa cinta. Itu pokoknya ada kayak physical touch, itu sentuhan fisik, terus afirmasi, itu kayak ini loh aku gitu. Coba searching ya. 5 bahasa cinta. Berarti belum pernah denger ya tentang bahasa cinta itu ya? Pernah dengar sih, cuman nggak terlalu nyimak. Pernah dengar. Oh gitu. Jadi itu kayak Itu sempat ada di salah satu buku itu yang tentang lima ini, 5 bahasa cinta oh itu. gitu. Cuman nggak terlalu Jadi bahas. kalau kalau bahasa cinta, kalau menurut kakak nih, berarti kakak itu sukanya yang sering ketemu gitu ya? Yang sering membersamai sih. Nah, Jadi suka yang oke, berarti bahasa cintanya kakak itu adalah quality time. Jadi tuh quality time. Nah, seneng banget, istilahnya seneng banget ketemu, suka ketemu terus kayak apa ya, suka ngabisin waktu bareng kayak gitu-gitu kan. iya, Nah, lebih ke quality situ. time. Kalau aku sendiri tuh physical touch. Wis,
Ya gimana, ya gimana, Eh, gimana. Ya, ya physical semoga touch itu apa yang jadi nih. nggak Ya udah cuma, apa yang jadi maksudnya tetangga. nggak cuma kayak apa ya istilahnya, nggak Nggak cuma overthinking kayak sih pas pagi di LLDR. nggak cuma kayak apa ya istilahnya, nggak cuma kayak apa sih namanya, kayak apa sih yang harus ciuman, nggak gitu. Jadi tuh physical touch itu kayak elus-elus rambut, pegangan tangan kayak gitu sih. Aku suka di gitu, elus-elus rambutnya, Gigit terus tangan, pegang gigit tangan ya kan, gigit ini digigit ini sering sering gini, apalagi gini. pas lagi naik Aku sepeda motor, suka, dianya gemes gitu. Wah, digigit nih iya. men. Jadi pas lihat Mm-mm. pulang-pulang, weh bentuk gigi di sini. Capek tahu, sakit tahu. Tapi karena aku juga pernah LDR, jadi tuh aku LDR 1,5 tahun, 1,5 tahun LDR, satu Maksudnya? setengah tahun. 1,5 tahun LDR, kita ketemu itu 1 tahun 2019 itu aku ketemu berapa kali ya? Bolak-balik sih karena sering ini juga. Itu awalnya aku nggak kuat, bener-bener nggak kuat, sangat-sangat nggak kuat. Tapi bahasa cinta aku sama mantan aku waktu itu kita sama-sama physical touch. Gimana coba? Pusing kan? Iya, kalau kata orang sih jodoh itu sesuai terminan ya. Kalau kita Iya. pernah ngelakuin A ya dapat A gitu. Tapi ujung-ujungnya dulu saya juga putus juga. Hampir Oh iya, 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 semoga dikembalikan. 5 tahun Sama pacaran. sayang Aku ya, aku doain. aku 5 tahun pacaran, putus. 5 tahun. 5 tahun gak Iya. bentar ya. Apa yang Itu paling karena lama aja cuma 2 tahun. iya, juga karena LDR loh. Ya itu LDR. karena bahasa bahasa cinta kita tuh sama, physical touch. Jadi ya susah, susah sangat susah. Dan aku tipe orang yang sangat-sangat overthinking. Bener-bener aku overthinking tiap malam. Dan dia juga sukanya overthinking tiap malam. Jadi kita kayak kan dia kerjanya kerja malam. Jadi tuh dia seorang pemain band di sebuah klub malam. Iya tau lah klub malam kayak gimana, penuh dengan eh, miras, penuh dengan perempuan, itulah ya. Dan aku tahu mantan aku tuh seperti apa gitu loh. Jadi kayak ya udah overthinking aja tiap hari kayak gitu. Sedih, sedih banget loh itu. Sedih banget Eh, ya. Sedih banget. Sat, sat, sat. Sampai terakhir akhirnya kita, bukan kita sih, dia memutuskan untuk mencari wanita lain selama berpacaran sama aku. Jadi ya udah, aku mencari physical touch yang lain aja. Berarti sekarang masih posisi nyari yang psikopat sama-sama psikopat kan? Mending sama-sama kita cari yang physical touch aja. Maksudnya sama-sama bahasa kasihnya sama gitu loh. Kalau kita udah tahu bahasa cinta kita itu apa, bahasa kasih kita apa, itu lebih gampang gitu loh ketika mereka memulai sebuah komunikasi. Misalnya, kamu sukanya quality time, aku sukanya physical touch. Berarti kan eh, apa ya? Ini di kalau physical touch sama quality time itu hampir sesuatu yang mendekati kan sebenarnya kan. Mendekati. Jadi kalau kita udah ngelakuin quality time, Pasti nah physical pasti touch. psikopatnya ya ngalir sendiri gitu. Pas di Nah, perjalanan, entah pas lagi yang kataku tadi di sepeda motor, tiba-tiba bahu digigit gitu kan. Tiba-tiba pas tiduran, mau tiduran, kaki diselonjorin di kakinya karena habis sepak bola. Jadi bulu kakinya ditarik. Itu psikopat banget. nah kayak gitu kan Tapi pasti justru kayak pas lagi ini, pas udah lagi pisah, yang dikangeninnya gitu-gitunya gitu loh. Iya kan? Masalah inget ya dulu di sepeda pernah digigit nih, sekarang udah gak ada lagi. Nah sepeda motor aja, kangen. ya Anda jalan-jalan gitu. curhat. Anda curhat kangen Oh iya, gigi-gigi. lagi kangen ceritanya ini, lagi kangen mantan, apalagi yang lagi DR semangat ya. Oh, tadi masuk ini mantan. Ada yang masuk mantan. Oh enggak, masih belum kayaknya. Dia jarang aktif di IG sekarang. Oh, aku pikir aktif di IG tiba-tiba masuk. Nggak tahu soalnya kan tadi boleh tadi ini kan, kagak lihat. Tapi dia lihat storyku. Oh, di tempat kakak nggak ada komen-komen masuk ya?
Iya, kagak lah. Pasti dia nyender ya kan, nyinyirin pasti. Ah, kok lagi-lagi ngingetin gue lagi yang kangen ya gitu. Kalau kangen itu bicarain. Kalau misalnya, ini ya, aku punya saran nih buat teman-teman yang lagi mengalami LDR. Buat Gimana kalian, gimana? punya saran. Jadi sarannya adalah kalian harus tahu bahasa cinta pasangan kalian dan kalian sendiri. Kalau kalian nggak tahu, sudah hancur sudah semuanya, hancur. Karena kalau Hancur ya. misalnya kalian udah tahu nih, kalian udah tahu kayak butuh, misal kan ada word afirmasi. Jadi kalau word afirmasi itu kayak suka dipuji-puji tuh loh. Word of affirmation itu suka dipuji. Jadi suka pujian. Terus kalau quality time kan suka ketemu. Terus receiving gift jadi dia suka dikasih barang. Dikasih barang. Dia suka dikasih barang. Terus kalau kayak acts of service itu kayak apa ya? Apa ya? Nggak cuma omong. Jadi misal Cuma I love ngomong. you. Kita ngelakuin sesuatu gitu loh, paham gak sih? Bukan sekedar mengucapkan gitu. Hah? Bukan sekedar mengucapin. Ya, bukan cuma sekedar ngucapin. Nah, kayak gitu. Terus kalau physical touch ya, terus disayang-sayang, digigit kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu apa namanya, udah tahu bahasa kasih, bahasa kasih masing-masing pasangan, tuh udah pasti mau LDR, mau deketan pun itu pasti bakalan jalan. Yakin nggak? Yakin nggak? Aku sih yakin. Gen banget Kalau nih. misalnya apa ya kayak kita nggak tahu pasangan kita tuh kayak gimana ya gitu kan agak susah memang. Maksudnya dalam artian kita nggak tahu maunya dia itu apa. Kadang kan tiba-tiba orang ngambek-ngambek sendiri, ya nggak sih? Iya, iya, bener, bener, bener. Nah itu kayak gitu kan kita bikin kayak risih banget. Persis sih. Ha. Nah kalau Kak Jano sendiri selain quality time, Kak Jano tuh sukanya apa dari 5 yang tadi itu? Kalau ini sih, kalau udah membersamai, udah dibarengin, yang pastinya aku pengen yang kayak dia sok cuek gitu. Tiba-tiba kayak ngambek-ngambek sendiri gitu. Tiba abis makan permen ya, makan permen. Makan permen, aku yang bukain. Dia yang bukain sendiri, kan aku bagikan. Oh, aku gak dia tawarin nih, gitu. Aku kasih satu gitu. Nah, setelah itu, aku kan buka sendiri nih, aku makan. Oh gitu ya, dibuka sendiri. Punya aku gak dibukain. Nah, aku suka yang kayak gitu. Gemes jadinya. Ya Jadi dia tuh berarti kayak kalau nggak cocok gitu. mengundang romantisan. Ternyata tipe-tipikal cewek yang suka ngambek itu mengundang romantisan. Iya gak sih? Kalau aku nggak akan cocok itu seperti itu. Oh gitu ya. Nggak masuk kayak bukan tipe tipe Kak Jano nih kalau aku nih. Kalau aku sendiri bukan tipe Kak Jano kalau aku. Yang kayak gimana, kayak gimana? Karena aku nggak suka seperti itu. Manjaku berbeda. Kalau manjaku kayak ih sayang kayak gitu dia. Enggak sih. Kalau aku sukanya yang kayak gitu Kayak sih. Ih sayang gemes kayak gitu sih. Bukan yang kayak manja-manja minta buka ini enggak kayak cuma kata-kata doang di depannya. tapi aku Lebih lebih suka suka yang kayak gitu pas lagi ini loh. Pas aku lagi capek-capeknya gitu, apalagi punya masalah sama keluarga, setelah itu hmm. dibarengin banyak tugas sekolah. Nah, akhirnya si dia ini lamanya nggak anu ini kagak kagak macet. Kenapa sih berjam-jam gak balesin chatku gitu. Aku juga kangen loh gitu. Mami juga kangen, iya mami. Kalau aku manggil dulu sih Omi. Aku ih ya ampun. Saya Kalau Omi seperti itu orang itu. pintar, kalau Omi itu orang romantis gitu lah. Omi. Oh ya, Kak Jano pernah nggak sih main main aplikasi gitu? Udah pernah. Kagak pernah. Anti. Kenapa? Kagak pernah. Kenapa nggak coba? Cuma Asik loh.
Karena ya balik lagi sih, aku tipikal orang yang suka dibersamai, lagi-lagi pengen dibarengin gitu. Kemana-mana Kan dibarengin. bisa diatur jaraknya. Nanti Kagak. ketemu. Dan aku sekarang lagi menghindar dari kata-kata LDR, gak mau sama orang luar kota. Soalnya gak dibarengin. Soalnya aku butuh semangat karena capekku ini capek-capek realita. Jadi dia harus datang-datang nyata gitu loh. Jangan di online. Kamu ini sih jangan gitu. Ya enggak sih. Buat teman-teman yang LDR tetap semangat dong. Aduh, Karena aku ya punya pengalaman yang ini beda dari kalian. Kalian lebih romantis di LDR. Sedangkan aku yang lagi sedang gelisah di LDR deh. Dan sekarang lagi jomblo loh mbak. kasihan Iya, jomblo. Beneran jomblo beneran gak kan? ada yang barengin gitu. Beneran jomblo kan nih? Beneran. Ya kagak tahu sih, mungkin ada viewers salah satu nanti tiba-tiba nge-DM, oh aku mau daftar. Wis. Jadi Ya. aku Pulang. gimana kalau aku yang nge-DM? Antara kita kemana ya kita ya? Antara lagi makan nasi goreng bareng aku di depan rumah sakit umum. Makan nasi goreng di mana tadi? Deket Di apa? depan rumah sakit umum. Sambil Lu makan nasi sambil goreng dikit di loh, mana? sambil apa ya? Sambil ngehalu. Pas lagi lihat ambulan, wiu masuk ke rumah sakit. Nah, abis itu lihat kalau kata orang-orang sih kalau kita mati bareng-bareng itu namanya cinta mati. Wah, Gila, dikit-dikit kayak amit-amit gitu ya. Oh, enggak ya, enggak ya. mulutnya. Amit-amit itu namanya. Jangan ya, jangan. Ya. Enggak, maksudnya halu-halu setelah kita tua gitu. Sampai tua, sampai jadi debu. Iya. Itu ada yang ada di dia tips langgeng pas LDR Kak. Tips langgeng. Tips langgeng pas LDR, Kak. Ya itu tadi, Langgeng itu langgengnya LDR itu bertahan selamanya. udah tahu bahasa kasih pasangan masing-masing. Pasti ini kalau yang deketnya LDR lagi ada permasalahan LDR kali ya ini ya. Iya, kayaknya iya sih. Itu siapa namanya sih? Namanya siapa itu sih? Si Dewi, lagi-lagi si Dewi. Dewi tadi ngobrol LDR nih. Aku juga mau bahas LDR loh. Ada temenku. Gitu. Aku lagi masa-masa perhatian. Dia lagi-lagi anak Malang. Karena orang Malang tuh dingin-dingin. Akhirnya aku berharap dengan anak Malang. Ya kan. Dulu ada teman-temanku bilang, no, nanti kamu kalau nyari jodoh orang Malang ya biar nikahnya bareng aku. Oh, gitu ya. Terus. Nah, akhirnya lagi disupport nih, lagi masa-masa di perjalanan. Jadi anak Malang itu lagi ini, lagi tanya-tanya. Kalau orang tanya-tanya, wih kegeeran ya kayaknya aku ya. Pas lagi tanya-tanya tuh aku nganggapnya udah PDKT-an gitu. Udah masa-masa pendekatan diri dengan dia. PDKT LDR, namanya PDKT LDR. Nah, karena anak Malang itu dingin-dingin, apalagi hobiku itu hobinya ngopi, makan, nyemil, suka yang dingin-dingin. Nah, karena dia orang yang dingin, mungkin bisa menghangatkan ya nantinya. Pas lagi bareng di Malang, di Kota Batu, nyari sosis. Wih, karena lagi rame-rame. Jagung. Iya sih, jagung kalau lagi nggak punya uang. Kalau ada uang yang 10.000, 12.000 kan ada sih sosis bakar, Mbak. Ya kali, karena teman-teman itu lagi pas di B29. Ada loh, Mbak, pas dia tuh lagi berduaan nih pada fiction ya kan. Dia berduaan. Nah, sama temanku diginiin. Mosok saya wedoan sekedar dikasih makan angin gitu kan, dibeli-beliin. Daripada kayak yang kayak gitu, mending aku beliin yang sosis jumbo kan 12.000 itu kan. Tapi menurut Kak Janu nih, butuh nggak sih cowok itu ini gengsi? Butuh nggak gengsi itu? Maksudnya ketika kita ngajak jalan cewek, terus kita kan sebenarnya nggak punya uang, tapi si cewek ini maksa gitu loh. Apakah kita harus pinjam? Apakah kita pinjam duit ke teman atau kita ngomong nih ke pasangan kita kalau misalnya kita nggak ada duit gitu? Butuh nggak sih kayak gitu tuh komunikasi Enggak kayak sih, gitu? aku lebih ini.
karena aku lebih belajar ke pengalaman ya. Jadi dulu pas aku nggak bawa uang, tapi enggak sih selama ini enggak. Iya, enggak, aku nggak pernah punya pengalaman nggak bawa uang. Kalau emang kita mau ketemu ya udah bawa uang, pasti ada kebutuhan di tengah jalan gitu. Di jalan Nggak pasti mesti. ada kebutuhan yang kita ingin nanti. Entah beli kopi 3.000 kayak 2.000, itu masih harus Misalnya dikeluarkan. aku nggak punya uang sama sekali, misalnya sama sekali 1.000 pun nggak ada sebenarnya. Misal, 1.000 ini pun. semisal kita malu ya, kita ngalu, kita beda apa kayak masalah. Jadi misal Kak Janu nggak punya duit sama sekali, 1.000 pun nggak ada. Terus tapi cewek Kak Janu tuh kayak minta ngajak ketemu gitu loh. Ini sih eh, lebih mengalihkan topik. Jadi pas dia lagi pengen, pasti dia tuh nyari sesuatu yang mau diobrolin sebenarnya. Tuh. Akhirnya aku ya nyari topik gimana caranya dia harus nggak mikirin makanan itu gitu. Nyari sesuatu makanan kayak gini. Sedangkan aku nggak bawa uang. Jadi jangan jangan menolak dia secara mentah-mentah. Aku nggak punya uang nggak gini, enggak sih. Aku lebih halus, mainnya lebih halus. Dicari topik yang lain lah. Atau Cari topik enggak yang gini kali ya, apa gimana kalau kita jalan-jalan keliling kota aja gitu, iya nggak sih? iya, naik sepeda motor. Ntar kalau Naik sepeda ya motor. aku buatin teh deh di rumah gitu. Kita ngobrol sambil curhat-curhatan sama si Umi. Weh, dia lebih bahagia loh yang digituin. Jadi topiknya diganti. Pembahasan topiknya diganti. Enak sih kayak gitu ya. Enak yang kayak gitu. Daripada maksa-maksaan gitu. Apalagi zaman sekarang, kalau mereka pacaran, wih, pada lomba-lombaan bawa makanan banyak-banyakan satu kresek gitu. Dari Indomaret. Terus yang kedua biasanya kalau lagi acara karnaval, dia harus bawa gulali yang kembang gula yang besar. Makan bareng jelas apa gitu. Lu kira romantis? Yang kagak loh. eh Berarti ya apa ya istilahnya kita pacaran tuh buat seru-seruan aja. Terus kalau misalnya memang udah benar-benar klik, berarti kita bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius gitulah ya. Oke Kak, pesan-pesannya buat para ciwi-ciwi dan laki-laki, cowok-cowok yang ada di Lumajang ini apa sih tentang dari Kak Janu pesan-pesannya tentang cinta? Cinta ya. Jadi cinta itu nggak seharusnya dengan pasangan atau lawan jenis ya. Kita bisa beralihkan cinta itu ke ini. Terutama kalau aku mendefinisikan cinta. Cinta itu diri. Jadi sebelum kita menyehatkan orang lain, sehatkan diri dulu dong. Gitu. Sehatkan diri dulu, perbaiki diri, baru kita bisa mengalihkan hati ke orang lain gitu. Karena pada dasarnya kalau ngomong cinta itu ada di mana sih? Katanya orang-orang sih bilang di hati gitu. Kalau enggak, kalau ngomong cinta bukan di hati, di diri, pada diri. Dimulai dari otak, memikirkan cinta ke mata. Biar mata kita itu mengalihkan pandangan yang lebih indah gitu. Terus mengalihkan pikiran cinta ke hidung, biar kita nyari yang fresh-fresh, ke alam-alam. Terus ketika pas lagi ini kita mikirin cinta ke mulut, ke teman-teman, ngucapin sesuatu yang membuat dia nyaman ke kita, curhat-curhat bareng. Itu sih kalau menurutku definisi cinta yang seperti itu. Terus yang kedua, kita juga perlu ada masa depan yang perlu kita cinta gitu. Gimana sih cara kita cinta ke masa depan? Ya ini bangun aset dulu, bangun aset terutama yang paling awal ya. Bangun aset. Nah, sebelum kita beralih ke cinta sampai ke pernikahan, berujung ke pasangan yang abadi gitu kan orang gitu kan ya. Nah, kita ya harus persiapkan dari sekarang. Persiapannya dari mana? Cinta terhadap apa ini? Terhadap kualitas diri dong, ya enggak? Terhadap kualitas diri. Jadi kalau kita udah berkualitas, kalau kita udah cinta sama diri kita, pasti secara nggak langsung, secara tiba-tiba, secara terkejar dan secara nggak sadar, itu pasti orang lain yang sama-sama punya cinta, dia pasti ngejar kita gitu, dan kita ngejar mereka. Kalau ngomongin masalah jodoh sih, kalau kata orang dulu bilangnya jodoh itu cerminmu le. Kalau katanya umiku sih gitu. Kalau kamu cinta sama seseorang yang seperti ini, kalau perbuatanmu selama ini nggak sesuai sama si dia, jangan berharap kamu sama si dia nantinya.
ya sama-sama melengkapi lah gitu. Namanya cinta, Iya. sama-sama melengkapi. Karena cinta itu kan perasaan yang positif. Mm-mm. Jadi kalau kalau ngomongin kita benci sama si dia itu nggak ada definisi cinta di situ, nggak muncul cinta di situ. Karena kita kan udah nggak ini sih. Karena kita pikiran kita udah benci gitu loh. Udah benci karena si cinta lagi. Kenapa si cinta sih? Aku cinta banget sama si cinta. Entahlah, aku ini ya, aku mau cinta sama diriku, ntar sama dirimu, sama teman-teman viewers ya. Hai teman-teman yang lagi LDR, yang lagi apa Mbak? Yang lagi LDR, yang lagi Yang lagi putus cinta PDKT. mungkin, Terus Mbak, PDKT. pesan-pesan buat teman-teman yang kayak diriku ini. yang barusan diputusin gitu. Tetap semangat ya, berjuang terus. Sekarang tuh istilah gini. Kalau kita udah bercinta nih, kalau kalau udah bercinta nih, menurut Samian yang mereka pandang kan yang paling pertama pasti penampilan. Mm-mm. Lagi-lagi fisik wajah, iya nggak sih? Mm-mm. Aku berusaha lah, Mbak, memperbaiki rambutku yang sok ngetren ini gitu. Ternyata banyak perubahan. Ternyata benar-benar ada perubahan di situ, Mbak. Ini aku mau curhat dia. Sebelum aku gini, Iya, aku iya, nganggur iya. selama 2 tahun setengah di SMK 1 Lumajang. Wajahku burik banget, hitam, banyak jerawat, kukur di mana-mana. Kayak jemblem banyak wijennya. Hitam, kurus. Tapi pipinya belekem karena suka nyemil. Bayangin Mbak sejelek apa. Akhirnya aku ikutin sih tren-tren di ini. Nah balik lagi kan, berarti kita harus menjaga kualitas diri kita. Cinta kepada kualitas diri. Cinta kepada diri dulu. Akhirnya aku mulai ini, sampai sekarang sepil rambut dong Kak gitu. Banyak DM yang gitu, sepil rambut dong. Terus habis itu aku cinta sama bisnisku nih, wis cinta sama bisnis angkringan. Nah dia yang memperbaiki diriku gitu kan. Akhirnya mutualisme. Karena aku cinta sama diriku, cinta sama sesuatu yang bisa memperbaiki diriku, yang bisa mengunggulkan diriku. Akhirnya aku perbaiki angkringanku gitu. Nah angkringanku bawa sesuatu gitu. Nah sesuatu ini apa? Uang, berupa uang. Akhirnya uangnya kubelikan MS Glow, kubelikan Semir, kubelikan iPhone. Nah setelah itu lagi-lagi kualitas HP yang dibicarakan. Sepil HP dong. Nah di situ Mbak. Jadi aku nemu Spill. sekarang. Oh semudah itu ya nyari pasangan yang kayak gini. Semua memandang dari fisik, material, finansial gitu. Wah, berarti yang harus kuperbaiki lagi diriku. Ya udah, aku cinta sama diriku. Itu definisi dari sekarang, Pak. Oke, Buat teman-teman, oke. cinta diri dulu ya, perbaiki kualitas diri, oke. Perbaiki fisik. Insya Allah jodoh nggak bakal ketuker. Dan yang paling cantik Mbak ini ya, Mbak Starlight. Wah, nggak main-main udah. Pasti kalau kita Gila. udah memperbaiki diri, Mbak, udah kupe aja aku baru DM ping gitu. Wow, Janu udah nge DM diriku. Orang ini yang kemarin viral dia kan. Nah, dari situ buat teman-teman sekalian, teruntuk pemuda-pemuda Lumajang, karena kita bahas tentang pergaulan di zaman now, tetap jaga diri, tetap waspada terhadap apapun yang kita cinta, karena pada hakikatnya cinta itu membutakan, dalam artian membutakan hati. Apalagi yang dibahas tadi tentang bucin, budak cinta. Budak itu artinya seorang yang dipekerjakan dan tidak dibayar. Sampai-sampai dia merelakan dirinya nggak sehat, orang lain disehatkan. Dia memperjuangkan demi jiwa dan raganya untuk seseorang. Untuk seseorang, cuma satu orang. Mending kita cintanya dialihkan dong gitu. Sama sesuatu yang membuat kita semangat memperbaiki diri kita. Apa? Misal, aku cinta sama temanku. Aku cinta sama circleku, jangan temanku. Teman itu satu orang. Teman-temanku gitu. Nah, jadi aku cinta sama teman-temanku. Kalau udah cinta sama teman-teman, udah mereka, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kembali lagi dia bakal membalikkan perbuatan baik itu ke kita gitu. Nah setelah itu kalau kita kan, karena manusia itu kan butuh ini Mbak, butuh support kan dari teman-teman ya.
Iya, Iya nggak sih Mbak? iya bener. Butuh Heeh. butuh banget. Aku lihat teman-temanku yang pada berubah itu karena teman-temannya loh. Ada sampai dia, sampai tahu nggak sih Sendero Cafe? Dia sampai curhat semua hal sampai dia dendam banget. Dendam ke temennya, gara-gara temennya itu sering bully dia dan sekarang dia cuantik, Mbak. Jadi idaman banget. Sampai aku pun ikut foto bareng dia buat story. Itu siapa yang pakai baju pink? Wah, itu kan. Tapi dia ini sih emang cinta sama dirinya kan. Oh, aku tahu itu siapa. Iya, iya, Siapa iya, siapa? iya. Siapa emang? Nanti kita di balik layar ya, kita Oh iya ya, ngobrol-ngobrol. di luar bahas ini ya setelah kita live. Nanti kita ngomong gibah bareng ntar ya di balik Oke oke layar oke ini ya. siap. Oke, oke. Kak Janu ternyata kita udah hampir sejam loh. Kita ngobrol Iya iya panjang lebar banget udah hampir sejam. iya iya Gila. iya. Hari ini pecah banget. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih yang udah gabung. Terima kasih buat Kak Jano juga. Luar biasa untuk live hari ini. Ngebahas cinta loh padahal. Cinta. Universal. Cinta Dan ya. banyak. Dari tadi kita ada banyak pertanyaan. Lumayan banyak pertanyaan. Dan sedap sekali. Apalagi masa LDR ya. Iya iya. Ini Mbak coba coba dikasih ini kasih waktu buat teman-teman yang mau tanya nih gimana Oh sih ya. tipsnya cara ini. Coba teman-teman dong Ada lagi nih yang mau kira-kira tanya teman-teman silahkan. yang mau nanya-nanya bisa langsung aku kasih waktu sekitar 5 menit Eh, 5 menit lagi eh, buat yang tanya-tanya boleh banget. Ini masih ada siapa aja nih? Kak Dewi yang dari tadi nanya itu masih ada loh di room di kita, mana di setia mana? banget. Ada Kak Dewi, ada Kak Marina Reliansya Putri, Bani Bantol, Indra Adian. Gila. Kira-kira ada yang mau tanya-tanya lagi mungkin? Oh, putus. Oh, mungkin. Oh, kajiannya udah putus. Aku dong tips biar LDR bisa langgeng. LDR lagi. Bentar, oke, bentar-bentar. Kak Janonya masih mau menyambungkan lagi. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi, nanti kita tampung dulu. Pertanyaannya, tadi ada Kak Indra AD19. Pertanyaannya, aku dong tips biar LDR bisa langgeng. Oke, ditampung. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau tanya-tanya lagi. Oh, bisa. Oke, nggak bisa kayaknya ya ini ya. Nggak bisa, nggak bisa. Udah dari tadi udah aku terima tapi nggak ini, nggak bisa masuk. Oke, mungkin ini ya. Ini kayaknya ada kesalahan jaringan, jadi Kak Jano, aku nggak bisa invite Kak Jano dari jaringan aku sendiri. eh Oke, jadi tadi ada pertanyaan yang tips tadi itu tipsnya
eh tadi aku udah omongin di sama Kak Jano, tipsnya itu mengerti pasangan masing-masing, kebutuhan mereka apa, maksudnya dalam kebutuhan butuh seperti apa sih yang aku tadi kita bicarain soal 5 bahasa kasih. Kalian bisa search di Google 5 bahasa kasih itu apa aja. Nah, nanti kalian tanyain ke pasangan kalian tuh butuhnya apa dari 5 bahasa kasih itu tadi, gitu. Oke? Oke deh. Oke, untuk teman-teman yang masih mau tanya-tanya, langsung bisa DM ke Kak Jano. Mau tanya-tanya atau mau kenalan sama Kak Jano juga boleh. Boleh banget kenalan sama Kak Jano di DM-nya langsung. Dan aku dari Visit Lumajang mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah support kita berdua, selalu support dan ngikutin dari awal sampai akhir tadi. Dan jangan lupa selalu ingat setiap hari Rabu kita ada acara Rabu Gaul, Rabu Gagasan dan Ulasan. Jadi itu tiap harinya berbeda dengan tema yang berbeda-beda. Oke. Yaudah, terima kasih. Bye-bye.